Transpirasi tanaman by Da Vinci Angola. Nah, tentunya kita tidak akan asing lagi dengan kata transpirasi. Untuk mengingatnya kembali, kita akan membahas tentang apa itu transpirasi, proses transpirasi tersebut, di mana tempat terjadinya proses transpirasi, dan apakah peran transpirasi ini terhadap tanaman. Jadi, transpirasi merupakan suatu proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata, lubang kurtikula, dan lentisel. Nah, air yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini merupakan air yang berlebih yang diserap oleh tumbuhan. Proses transpirasi ini juga merupakan bukti bahwa tumbuhan tersebut bernafas dengan mengeluarkan H2O dan menyerap CO2. Sebagian besar proses transpirasi terjadi di stomata yang terdapat pada daun. Kira-kira mencapai 90% proses transpirasi terjadi di stomata. Selain tempat terjadinya proses transpirasi, stomata juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pada tanaman. Proses transpirasi pada tumbuhan terjadi pada siang hari, yaitu pada saat stomata pada tumbuhan tersebut terbuka. Pada saat stomata pada tumbuhan tertutup, maka proses transpirasi tidak dapat terjadi. Umumnya, proses transpirasi ini terjadi pada saat terik matahari atau saat suhu yang tinggi. Air diserap oleh akar naik mencapai jaringan daun dengan daya kapilaritas melalui pembuluh angkut. Sebagian besar sel spons pada daun memiliki permukaan yang terpapar langsung dengan antar sel. Permukaan sel mengeluarkan sebagian air yang membentuk lapisan tipis. Lapisan tipis menguap dan membuat ruang antar sel menjadi jenuh air. Jenuh air berdifusi ke ruang antar sel penghubung lainnya yang akhirnya mencapai ruang substomata yang kemudian akhirnya dikeluarkan stomata. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju transpirasi terdiri dari dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor tanaman tersebut. Faktor lingkungan seperti kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air, dan debu. Sedangkan faktor tanaman terdiri dari stomata, yaitu jumlah persatuan luas, letak stomata, dan waktu bukan stomatanya. Sedangkan yang kedua yaitu daun. Berbulu atau tidaknya daun, warna daun tersebut, posisi menghadap matahari secara langsung atau tidaknya. Yang terakhir kita membahas tentang peran transpirasi bagi tanaman. Peran transpirasi bagi tanaman yang pertama yaitu pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua, penyerapan dan pengangkutan air dan hara. Yang ketiga, pengangkutan asimilat. Yang keempat, pembuangan kelebihan air. Yang kelima, pengaturan bukan stomata. Dan yang terakhir, mempertahankan suhu tanaman. Itulah hal-hal yang harus kita ketahui tentang transpirasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi penonton.